Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan yang ada di sekeliling kita, ya, itu akan menyesuaikan terhadap lingkungannya dalam rangka untuk mendapatkan makanan ataupun mempertahankan hidupnya. Nah, sebelum ke situ kita pahami dulu apa yang disebut dengan habitat. Nah, habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Kemudian adaptasi, yaitu cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi tujuan dari adaptasi itu adalah untuk mendapatkan makanan, melindungi diri ataupun bertahan hidup, gitu ya. Nah, tumbuhan berdasarkan dari habitatnya dapat kita bedakan menjadi yaitu tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang bisa hidup di air. Nah, ini contohnya teratai. Kemudian yang kedua, higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, ini contohnya, ini lumut ya. Kemudian yang ketiga adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering atau di daerah yang hanya mengandung sedikit air, ya, contohnya kaktus. Nah, sekarang kita pelajari tentang ciri-ciri dari tumbuhan yang dibedakan dari habitatnya tadi ya. Nah, yang pertama adalah hidrofit. Nah, ini cirinya adalah daunnya lebar ya, dan daunnya itu muncul di permukaan. Kemudian batangnya berongga. Akar berada di air dan akar yang banyak atau serabut akarnya. Nah, ini contohnya adalah kangkung, enceng gondok, teratai, bakau, hidrilia. Nah, ini contohnya ada di sini begitu ya. Ini adalah tumbuhan yang hidrofit. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan yang higrofit. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan yang higrofit adalah memiliki akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak ya, karena terdapat di dalam tanah. Daunnya lebar dan tipis, yaitu daun yang muda pada umumnya melingkar ataupun menggulung. Nah, yang keempat, mempunyai lapisan kutikula yang tipis serta mudah ditembus air. Ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan higrofit. Nah, contohnya adalah daun ungu, tumbuhan paku, lumut, kemunting. Nah, contoh yang lain juga masih ada. Kemudian yang ketiga adalah xerofit. Nah, adapun ciri-ciri dari tumbuhan yang xerofit, ya, tumbuh di daerah kering. Kemudian batang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Daunnya tebal, sempit, ya, kadang berubah bentuk, ya, berduri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Ya, akarnya panjang. Ya, mempunyai permukaan daun yang dilapisi lapisan lilin. Ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan xerofit. Nah, adapun contohnya itu adalah kaktus, ya, lili gurun, lidah buaya.
Nah, sekarang mari kita pelajari ciri-ciri tanaman ya dalam rangka untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, yang pertama misalkan ini adalah kantong semar. Nah, kantong semar ini adalah tumbuhan yang tumbuh di rawa-rawa. Kantong semar itu memiliki kandungan nitrogen yang sedikit ya, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk hidupnya. Untuk itu, kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanan. Serangga itu mengandung banyak nitrogen. Nah, maka bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Nah, daun kantong semar itu berbentuk seperti piala. Dinding di dalam piala mengeluarkan nektar, yaitu cairan manis ya, bahan pembuat madu. Untuk memikat serangga. Jadi untuk nektar ini digunakan untuk memikat serangga, sehingga serangga akan hinggap pada dinding piala yang licin dan kemudian jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga, kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga. Nah, ini ya, nanti silakan bisa dibaca. Kemudian yang kedua adalah Rafflesia arnoldi. Nah, ini cirinya bahwa Rafflesia ini tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanan, tumbuhan ini hidup sebagai parasit ya, atau pengganggu ya pada akar tumbuhan menjalar di hutan hujan tropis, yaitu khususnya di Asia Tenggara. Nah, salah satu habitatnya atau tempat hidupnya Rafflesia itu di hutan Bengkulu, yaitu di Sumatera. Nah, batang tumbuhan Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya atau tempat yang ditumpangi hidupnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika kuncup bunganya menembus tumbuhan inangnya. Lama-lama tumbuh melebar. Rafflesia adalah bunga yang terbesar di dunia. Nah, diameternya kurang lebih 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Nah, apa maksud bau busuk yang dikeluarkan oleh Rafflesia? Nah, yaitu tumbuhan Rafflesia ini berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh lalat. Nah, untuk menarik lalat, nah bunga ini mengeluarkan bau busuk. Nah, selain itu untuk memandu lalat yang datang, bunga ini memiliki bagian yang dapat memantulkan cahaya. Ini. Nah, selanjutnya ciri dari bunga bangkai. Ya, bunga bangkai ini memiliki umbi batang dan akar sendiri sehingga bisa mencari makanan sendiri. Ini hampir sama dengan Rafflesia ya, sama-sama mengeluarkan bau yang busuk gitu. Nah, tapi kalau bedanya bunga bangkai ini bisa mencari makan sendiri gitu ya, atau memiliki umbi batang. Dan kalau di Rafflesia itu kan hinggap pada inang ya, atau tempat tumbuhan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah terate. Nah, terate ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Ya, tangkai daun tumbuh menjalar hingga daun terate dapat mengapung di air. Daunnya bundar dan lebar agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya.
untuk melakukan fotosintesis dan penguapan. Nah, teratai ini juga memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Adapun batang teratai memiliki rongga di dalamnya. Rongga di dalam batang teratai ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar di dalam air, akar masih dapat bernafas. Kemudian bambu yang banyak kita temui di kebun-kebun kita gitu ya. Nah, ini bambu ini cirinya untuk beradaptasi itu memiliki bulu yang halus, yang tajam ya, sehingga kalau kena kulit kita, bulu itu akan menyebabkan gatal pada kulit kita. Jadi ini berfungsi untuk melindungi diri. Nah, kemudian kaktus. Nah, tumbuhan kaktus ini tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Nah, penyesuaian diri dari kaktus itu adalah yang pertama, ketika hujan, kaktus akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kaktus mempunyai satu akar yang lurus dan panjang, yang akar itu masuk jauh ke dalam tanah dan juga memiliki akar-akar samping yang banyak menyebar. Nah, akar ini menyerap air hujan sebelum air itu menguap. Kemudian air disimpan di dalam batang. Nah, batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal, yaitu yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, ketika hujan turun, batang membengkak, kemudian perlahan-lahan mengkerut kembali. Nah, kandungan air dalam batang pada kaktus ya, itu dapat mencukupi kebutuhan 2 tahun musim kering. Jadi cukup panjang, walaupun misalkan kekurangan air, dia tetap masih bisa bertahan sampai 2 tahun musim kering. Nah, daun pada kaktus ini sebenarnya duri-duri pada batang kaktus tersebut. Nah, ini adalah kaktus. Nah, anak-anak yang baik dan anak-anak yang hebat, itu adalah beberapa ciri tumbuhan yang dalam rangka untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, cara adaptasi yang lain itu juga masih ada ya, tidak hanya yang kita tuliskan di sini. Nah, misalkan contoh lain itu meranggas ya, yaitu menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Nah, contohnya ada pohon jati, pohon mahoni, kapuk randu, ya, kedongdong. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain, adaptasi yang lain, misalkan tanaman padi misalkan. Nah, tanaman padi itu akan menggulung ya daunnya di musim panas. Nah, begitu juga dengan tebu ya, jagung itu juga sama. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, itu tadi beberapa ciri tumbuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.